Halo, perkenalkan nama saya Rio Christian Cesar Siombing dengan NIM 10121050 dari kelas pemrograman Android 3. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan alur program dari aplikasi saya yang bernama Free Nutritious Meals. Aplikasi ini saya buat untuk memberikan informasi mengenai lokasi dan waktu distribusi makanan bergizi secara gratis. Baik, mari kita mulai menjelaskan alur pembuatan aplikasi ini. Jadi yang pertama saya buat adalah di sini untuk tampilan awal dari aplikasi saya ketika setelah diinstal dan dijalankan. Jadi yang pertama muncul di sini adalah gambar dari logo aplikasi saya dan nama aplikasi saya yang saya simpan di sini dengan nama activity_splash_screen.xml. Untuk mengatur layoutnya seperti ukuran gambarnya ataupun ukuran tulisannya dan juga mungkin bentuk fontnya ya. Setelah itu saya membuat 3 slide untuk splash screen-nya, dimana di sini ada slide 1 .xml-nya untuk layoutnya seperti ini, untuk slide 2 seperti ini untuk layoutnya, dan slide 3 untuk seperti ini layoutnya. Nah, setelah saya membuat splash screen ini, saya membuat sebuah button untuk menekan lewati atau lanjut yang saya beri nama di sini welcome. Jadi sini untuk layoutnya itu seperti ini, ada lewati dan lanjut. Tombol ini tuh berguna pada saat splash screen. Jadi misalnya pengguna ingin melihat secara satu-satu 3 slide tersebut, bisa menekan lanjut, dan jika pengguna tidak ingin melihatnya bisa langsung menekan lewati. Nah, yang untuk splash screen tadi itu saya setting di sini splashscreen.java untuk menampilkan yang 3 slide tadi, sama yang logo pertama dan nama aplikasinya. Nah, untuk yang button lewati dan lanjut itu saya setting di sini dengan nama welcome.java. Nah, setelah membuat splash screen, saya mengatur untuk mengetahui apakah pengguna sudah pernah melihat splash screen atau belum. Itu juga misalnya aplikasi ini baru pertama kali diinstal atau sudah pernah diinstal. Nah, jika apabila pertama kali diinstal, maka dia akan menampilkan splash screen. Apabila sudah pernah diinstal dan masih ada aplikasinya, maka dia tidak akan menampilkan splash screen lagi. Di sini saya setting di prevmanager.java. Setelah itu saya membuat untuk menunya atau button menu-menunya yang terdapat home, gallery, dan maps. Saya simpan di sini namanya mainmenu.xml. Yang kemudian ini akan dikonfigurasikan ke activity main.xml. Nah, seperti inilah layoutnya. Jadi home, gallery, dan maps. Jadi ini bisa disetting untuk ukurannya, posisinya, ataupun warnanya. Setelah itu saya mulai merancang dari menu home. Di sini saya buat layoutnya di fragment home.xml. Di sini itu saya membuat ada menu, kemudian jadwal kegiatan, dan tempat dari distribusi makanan tersebut. Nah, dari home ini saya setting dia di dalam home fragment.java.
Nah, di sini pada menu home ini saya itu menggunakan Firebase database. Jadi di sini dia kan saya sudah setting akan mengambilkan real-time database-nya dari Firebase. Saya gunakan Firebase ini untuk menampilkan menu makanannya. Nah, setelah itu saya membuat menu galeri, dimana layoutnya saya buat di fragment galeri.xml. Nah, setelah itu saya menggunakan grid view.xml yang bertujuan untuk menampilkan gambar dan memastikan bahwa setiap item gambar tersebut memiliki margin dan diatur dengan ukuran yang konsisten. Untuk galeri ini saya setting di Java dengan nama galeri fragment.xml. Kemudian gridnya ada grid adapter dan grid item. Setelah itu saya membuat menu maps, yang dimana sini bernama fragment map.xml. Jadi seperti inilah tampilan untuk mapsnya. Saya membuat ukurannya itu selayar. Kemudian saya setting itu dalam map fragment.java. Jadi pada maps itu saya buat marker lokasinya, dan jika ditekan itu akan muncul nama lokasinya, yaitu Tokoyu. Saya sini menggunakan latitude sama longitude. Nah, pada maps ini juga saya memakai Google Maps APK, yang dimana key-nya itu saya simpan di gradle.properties. Jadi ini adalah key-nya. Nah, kemudian pada maps ini juga saya sudah setting agar penggunanya tersebut bisa zoom in dan zoom out dengan ada tombol plus dan minus pada bagian pojok kanan bawah maps. Nah, jadi itu adalah alur dari pembuatan aplikasi saya. Dan jangan lupa juga untuk menyimpan gambar-gambar yang diperlukan dalam draw label. Sekiranya sini untuk foto-foto yang diperlukan. Untuk font juga bisa disimpan dalam folder font. Kemudian di value untuk warna-warnanya bisa disimpan di sini colors.xml sekiranya warna-warna yang saya perlukan seperti warna pink, hitam atau putih. Kemudian untuk kata-katanya juga bisa disimpan dalam string.xml. Jadi itu semua adalah alur pembuatan aplikasi saya. Sekarang saya akan menampilkan demo dari aplikasi saya. Karena kan HP saya tidak support untuk aplikasi ini, jadi saya meminta teman saya meminta tolong untuk menginstal aplikasi ke dalam HP-nya dan merecord layarnya. Baik, berikut mari kita saksikan untuk demo aplikasinya. Baik, jadi di sini teman saya sudah menginstal aplikasinya dan bisa untuk di HP-nya. Mari kita lihat di sini untuk menu home-nya berjalan sesuai rencana, sesuai tampilan. Yang kemudian berikutnya menu galeri juga sudah bisa tampil sesuai rencana, bisa tampil semuanya tanpa error. Yang berikutnya adalah menu maps. Di sini juga sudah tampil sesuai rencana. Jadi aplikasinya sudah bisa terpakai dan sesuai rencana saya. Baik, tadi itu adalah demo dari aplikasi saya.
yang dikirim oleh teman saya, bisa dilihat bahwa setiap fiturnya dan juga tombol menunya dapat bekerja dengan baik dan sesuai harapan saya. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila aplikasi saya masih banyak kurangnya dan ada salah kata. Terima kasih.